Bab 1356. Di mana Edelinku? Mileye benar-benar sedikit bingung saat ini. Dia tahu bahwa wanita di depannya pasti memiliki suatu tujuan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa wanita itu ingin melahap darahnya. Kekuatan garis darah. Mileye, yang hendak menembak, berhenti. Meskipun dia dikunci oleh kekuatan misterius, dia memiliki kepercayaan diri untuk menghancurkan kekuatan misterius tersebut. Apakah itu Daoting atau tanah makam Dao, kekuatannya sebenarnya agak diremehkan. Namun, dia tidak memilih untuk menembak. Untuk kekuatan garis darahnya sendiri, dia masih sangat percaya diri. Makan darahnya sendiri. Dia ingin melihat apakah kekuatan garis darah Edelin Li lebih kuat atau kekuatan garis darahnya lebih kuat. Meski yakin dengan kekuatan garis darahnya, pedang penakluk jiwa di tubuhnya tetap siap melesat, siap menyerang kapan saja. Di depan Mileye, Edelin Li tiba-tiba berkata, "Kamu sangat tenang." Mileye memandang Edelin Li dan berkata sambil tersenyum, "Nona Edelin, aku pikir kamu berbeda dari yang lain, tetapi sayangnya, kamu masih memilih niat terselubung." Edelin Li berkata sambil tersenyum, "Jika bukan karena garis darah khususmu yang sangat berguna bagiku, aku memang akan memilih untuk berteman denganmu, tapi sayangnya." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Apakah kamu punya kata-kata terakhir?" Mileye terdiam. Edelin Li tersenyum dan berkata, "Jika kamu tidak berbicara, maka silakan pergi." Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba menekan tangan kanannya di bahu Mileye. Dalam sekejap, darah di tubuh Mileye langsung bergetar. Pada saat ini, Edelin Li tiba-tiba menjadi bersemangat. "Aku bisa merasakan kekuatan garis darahmu sangat kuat. Jika darahku menelan darahmu, pasti bisa naik ke level selanjutnya." Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dengan keras. Dalam sekejap, aliran darah keluar dari tubuh Mileye. Aliran darah ini langsung masuk ke tubuhnya di sepanjang tangan kanan Edelin Li. Duar. Dalam sekejap, tubuh Edelin Li menjadi merah darah. Mata Edelin Li terpejam perlahan, dan dia berkata dengan bersemangat, "Kekuatan garis darah yang kuat, jadi." Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba membuka matanya. Apa yang terjadi?" Mileye memandang Edelin Li dan tidak berbicara. Edelin Li ketakutan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Di tubuhnya saat ini, darah Mileye melahap pembuluh darahnya. Darah Mileye ingin melawan. Edelin Li buru-buru mengaktifkan kekuatan garis darah dan mencoba untuk menekan darah Mileye, tetapi dia ngeri menemukan kekuatan darahnya sama sekali tidak bisa menekan garis darah Mileye. Garis darah Mileye dengan panik melahap darahnya. Saat ini, Edelin Li benar-benar panik. Seolah memikirkan sesuatu, Edelin Li tiba-tiba menatap Mileye dan berkata dengan ngeri, "Kamu bisa mengendalikan darah itu." Mileye mengangguk. Edelin Li menatap Mileye, "Hentikan kekuatan garis darahmu." Sinar cahaya pedang tiba-tiba terbang keluar dari tubuh Mileye, dan saat berikutnya, semua benang sutra merah yang menguncinya menghilang tanpa bekas. Mileye memandang Edelin Li dan berkata sambil tersenyum, "Nona Li, apakah ini menyenangkan?" Edelin Li berkata dengan suara berat, "Aku meremehkanmu. Harus dikatakan bahwa aku meremehkan kekuatan garis darahmu." Mileye mengangguk, "Ya." Edelin Li memandang Mileye, dan tiba-tiba tersenyum, "Kami bekerja sama, seperti yang kami katakan sebelumnya." Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum, "Maaf, aku tidak mau bekerja sama denganmu sekarang." Edelin Li tampak tenang, "Tidak masalah jika kamu tidak mau bekerja sama, Tuan Muda Ye bisa pergi saja." Mileye memandang Edelin Li dan tidak berbicara.
Sudut mulut Edelin Lee sedikit terangkat. Mungkinkah Tuan Muda Ye ingin membunuhku? Mile Ye mengangguk. Aku punya ide ini. Edelin Lee memandang Mile Ye dengan ekspresi tenang. Kamu tidak akan melakukan ini. Kamu tidak berani melakukannya. Jika aku mati di sini, kamu harus tahu konsekuensinya. Kamu tahu Buan, situasi alam semesta 5 dimensi saat ini sendiri sangat buruk. Jika aku mati di tangan Tuan Muda Ye, maka Tuan Muda Ye harus menghadapi Dao Ting dan tanah makam Dao. Tuan Muda Ye sangat pintar sehingga tidak akan membiarkan dirimu dan alam semesta 5 dimensi terjebak, bukan? Mile Ye menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Saat suara itu jatuh, dia tiba-tiba menebas dengan pedang. Tes. Tenggorokan Edelin Lee terbuka. Mata Edelin Lee terbuka lebar. Dia menatap Mile Ye, matanya penuh ketidakpercayaan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mile Ye benar-benar berani membunuhnya. Bagaimana mungkin Mile Ye begitu bodoh? Bagaimana ini mungkin? Apakah Mile Ye tidak takut balas dendam dari tanah makam Dao? Serangkaian pertanyaan melintas di benak Edelin Lee. Pada saat ini, Mile Ye tiba-tiba tertawa dan berkata, Nona Edelin, dari ekspresimu, kamu sepertinya sedikit terkejut. Edelin Lee menatap Mile Ye, dia ingin memberitahu pihak luar, tetapi dia ditekan oleh kekuatan-kekuatan garis darah Mile Ye. Sekarang dia tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun sama sekali. Jika kekuatan garis darah Mile Ye ada di luar, dia tidak dapat membantunya, tetapi kekuatan garis darah Mile Ye ada di dalam tubuhnya. Mile Ye saat ini telah mendominasi tubuhnya. Selama Mile Ye memiliki satu pikiran, dia akan segera meledak dan mati. Mata Edelin Lee perlahan tertutup. Katakan padaku, bagaimana kamu menghadapi akibatnya? Biarkan aku mati dengan damai. Mile Ye membelai pipi Edelin Lee dengan ringan dengan tangan kanannya. Nona Edelin, harus kukatakan, kamu cantik, aku tidak tega merusak wanita cantik seperti itu. Saat dia berbicara, dia perlahan mengepalkan tangan kanannya. Lalu dalam sekejap, kekuatan yang kuat berkumpul dari telapak tangannya. Edelin Lee menatap Mile Ye, menunggu penampilan Mile Ye. Pada saat ini, tatapan kejam melintas di mata Ye Xuan. Dia meninju dirinya sendiri, dan dalam sekejap, kekuatan dahsyat keluar dari ruang rahasia seperti banjir. Tinju Dao. Kali ini, Mile Ye menggunakan tinju Dao. Saat tinju ini dilepaskan, seluruh tanah makam Dao terkejut. Ketika Mile Ye meninju dadanya, Edelin Lee sedikit terkejut, lalu dia berkata dengan lembut, rencana bagus. Saat ini, dia sudah mengerti bagaimana Mile Ye akan menghadapi akibatnya. 2. Saat Mile Ye meninju dadanya sendiri, seluruh ruang rahasia tiba-tiba menjadi abu, dan pada saat yang sama, ruang hampa langsung meledak saat ini, bersama dengan tubuh fisik Edelin Lee. Jiwa spiritual hilang. Seluruh tanah makam Dao terkejut. Seseorang menyerang tanah makam Dao. Segera, master yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke lokasi kecelakaan, dan yang pertama tiba adalah Ahmad Su. Ketika dia melihat bahwa ruang rahasia telah menjadi abu, wajah Ahmad Su tiba-tiba menjadi sangat jelek. Melirik ke sekeliling, saat berikutnya, dia muncul tepat di depan Mile Ye. Mile Ye saat ini bisa dibilang mengerikan. Seluruh tubuh Mile Ye robek, darah mengalir tak terbendung, dan napasnya sangat lemah, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Ahmad Su mengabaikan Mile Ye, lalu melihat sekeliling, segera wajahnya menjadi pucat. Bagaimana dengan Edelin Lee? Pada saat itu para master tanah makam Dao juga bergegas ke lapangan. Saat melihat penampakan Mile Ye, semua master makam Dao di lapangan terkejut. Bagaimana ini terjadi? Pada saat ini, Ahmad Su tiba-tiba menyebut Mile Ye,
dan dia menatap Mileye. Apa yang terjadi? Mileye tidak berbicara, darah menyembur dari mulutnya, seolah-olah dia akan mati kapan saja. Di samping, seorang master dari tanah makam Dao berkata dengan suara yang dalam, dia terluka terlalu parah. Ahmad Su berkata dengan marah, bagaimana dengan Edelin? Mileye masih tidak menjawab, terus memuntahkan darah. Ahmad Su masih ingin bertanya, tetapi seorang lelaki tua tiba-tiba berkata, tenang, sembuhkan dulu lukanya. Ahmad Su menatap Mileye. Setelah beberapa saat, dia mengeluarkan ramuan dan memberikan Mileye untuk memakannya. Setelah meminum ramuan tersebut, aura Mileye tiba-tiba menjadi lebih kuat beberapa. Melihat pemandangan ini, Ahmad Su buru-buru berkata, di mana Edelin? Mileye melihat sekeliling, sedikit bingung, di mana Edelin? Ahmad Su sedikit mengernyit. Pada saat ini, lelaki tua itu berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, apa yang baru saja terjadi? Mileye tiba-tiba menjadi gila, di mana Edelin? Saat dia berbicara, dia meraih kera Ahmad Su dan meraung dengan marah, di mana Edelin? Di mana Edelin? Ahmad Su. Di arena, semua orang saling memandang dengan cemas. Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba gemetar, tetua, kartu jiwa putri suci, rusak. Rusak. Mendengar ini, wajah semua master di lapangan berubah drastis. Wajah Ahmad Su juga menjadi pucat saat ini. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba meraung, kartu jiwanya rusak. Apa maksudmu? Apa maksudmu? Saat dia berbicara, dia meraih pria paruh baya itu dan meraung seperti binatang buas. Apa maksudmu kartu jiwanya rusak? Pria paruh baya itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara bergetar, Tuan Muda Ye, putri suci mungkin dalam bahaya. Mustahil. Mileye meraung tiba-tiba, suaranya seperti guntur, mengguncang langit, tidak mungkin. Sangat tidak mungkin terjadi sesuatu. Sama sekali tidak mungkin. Saat ini, suaranya tidak hanya bergetar, tetapi ekspresinya juga menjadi ketakutan, seolah-olah dia telah kehilangan cintanya. Pria paruh baya itu melirik Mileye, menghela nafas dengan suara rendah, dan tidak berani berbicara lagi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba menutupi kepalanya dengan tangan dan melolong, dengan kesedihan yang tak ada habisnya dalam suaranya. Ahmad Su di samping tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, apa yang baru saja terjadi? Semua orang di lapangan memandang Mileye, tapi Mileye masih melolong di sana, seolah-olah dia akan mati. Setiap orang. Ahmad Su berjalan di depan Mileye, dan dia berkata dengan suara yang dalam, Tuan Muda Ye, apa yang barusan terjadi? Mileye tiba-tiba mengangkat kepalanya. Saat ini, wajahnya sudah mengalir di wajahnya. Semua orang memandang Mileye yang sudah menangis, hati mereka cukup rumit. Orang ini memang orang dengan banyak emosi. Mileye berkata dengan suara yang dalam, Edelin dan aku baru saja memasuki ruang rahasia dan Edelin berkata bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk diberitahukan kepadaku. Tetapi pada saat ini, seseorang yang misterius tiba-tiba muncul di ruang rahasia, kemudian dia meninju. Berbicara tentang ini, ada jejak ketakutan di matanya. Aku belum pernah melihat pukulan yang begitu kuat. Hanya pukulan itu, aku langsung. Ahmad Su sedikit mengernyit, pria misterius. Mileye mengangguk, ya, pria misterius itu, aku tidak bisa melihat wajah aslinya. Dia sangat dekat denganku, tapi entah kenapa, aku tidak dapat melihat wajahnya. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba melihat ke arah Ahmad Su. Aku ingat Edelin mengatakan sesuatu. Ahmad Su bertanya dengan cepat, katakan. Mileye mengepalkan tangannya dengan erat,
dia berkata, Daoting. Daoting. Mendengar ini, wajah semua master di lapangan tiba-tiba menjadi seram. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata dengan muram, Daoting. Itu pasti Daoting. Ah, Daoting, aku bersumpah, aku akan membantai kalian. Setiap orang bersambung.